Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, banyak manusia di dunia ini galau dan risau akan rezeki mereka. Mereka khawatir akan harta mereka, mereka khawatir akan rezeki mereka. Padahal Allah telah menjamin rezeki setiap makhluknya. Dan manusia tidak akan meninggal kecuali telah cukup rezeki yang diberikan oleh Allah kepada manusia tersebut. Kita sebagai manusia diwajibkan berikhtiar, diwajibkan bekerja untuk menjemput rezeki Allah. Karena Allah telah menjamin rezekinya kepada setiap manusia yang dilahirkan di muka bumi ini. 50.000 tahun sebelum ia diciptakan. Tapi kebanyakan kita risau, kebanyakan kita galau, bahkan sampai melakukan korupsi, bahkan sampai melakukan pesugihan, bahkan sampai mengambil hak-haknya orang untuk memperkaya diri sendiri. Saudara, kita perlu tahu bahwa Allah itu telah menakar rezekinya setiap manusia itu masing-masing dengan kadarnya. Dan tidak akan pernah tertukar rezeki manusia satu dengan manusia yang lainnya. Dan Allah itu maha tahu kebutuhan setiap masing-masing hambanya. Jadi kita tidak usah risau, kita tidak usah takut, kita tidak usah gelisah dengan rezeki kita. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Jangan sampai kita melakukan dosa untuk mendapatkan rezeki kita. Demi mengumpulkan harta, demi mengumpulkan kekayaan, kita melalaikan hal-hal yang dilarang Allah. Kita tidak peduli apakah itu dosa, apakah itu haram, apakah itu dibolehkan atau tidak. Kita tidak peduli. Yang penting kita bisa mengantongi banyak uang. Nauzubillah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ketahuilah bahwa sejatinya manusia itu hanya disuruh berikhtiar, hanya disuruh untuk bergerak menjemput rezekinya. Kalau kita sebagai manusia ingin mendapatkan rezeki, ingin mendapatkan penghasilan, tapi kita diam saja di rumah, kita tidak melakukan sesuatu yang bisa mengantarkan untuk rezeki kita itu datang kepada kita, maka itu adalah manusia yang malas, saudara. Karena Allah tidak akan merubah nasib seorang hamba kecuali dia sendiri yang merubahnya. Artinya apa, saudara? Artinya kita perlu bergerak, kita perlu berusaha agar rezeki yang sudah disiapkan Allah itu datang kepada kita, dan itu tidak akan tertukar, saudara. Kadang kita bekerja mati-matian banting tulang untuk mendapatkan suatu penghasilan. Ada juga orang yang bersantai, tapi juga tetap kaya. Bahkan ada orang yang senantiasa maksiat, tidak pernah sholat, banyak dosanya, tapi dia diberikan kekayaan oleh Allah. Tapi ada orang yang rajin sholat, tidak pernah maksiat, selalu berjamaah, selalu menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, tapi kenapa dia tidak diberikan kekayaan? Saudara, harta dunia dan seisinya itu tidak lebih dari sebelah sayap nyamuk. Di mata Allah itu dunia tidak ada apa-apanya, ya saudara, dibanding dengan nanti di akhirat, dibanding dengan nanti di surga. Maka dari itu ketika kita diberikan kemiskinan, itu adalah cobaan. Ketika diberikan kekayaan, itu juga cobaan, saudara. Maka jangan pernah iri melihat kenikmatan orang lain. Jangan pernah iri melihat harta yang diberikan Allah kepada orang lain. Tapi syukuri apa yang diberikan oleh Allah kepada diri kita. Dengan senantiasa kita berusaha, dengan senantiasa kita berikhtiar sekuat-kuatnya, semampu kita. Kita sebagai seorang muslim, kita harus senantiasa berdoa, berikhtiar, menjaga sholat 5 waktu, bertakwa kepada Allah. Itu yang kita lakukan, saudara. Nanti rezeki itu akan mengalir kepada diri kita. Rezeki itu akan datang dengan sendirinya, tanpa kita harus menyebut dengan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara-cara yang berdosa. Jangan, saudara. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ikhtiar atau usaha kita, kerja keras kita itu tidak akan merubah rezeki kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan merubah kadarnya, saudara. Karena rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita itu bukan karena kerja keras kita, bukan karena kita berusaha susah payah akhirnya saya dapat harta. Dengan jerih payah saya nih, saya bekerja, akhirnya saya bisa beli motor, bisa beli mobil. Dengan kerja keras saya selama ini, usaha saya, akhirnya saya bisa punya rumah. Bukan, saudara. Tapi apa yang kita miliki hari ini, kendaraan, rumah, istri, anak, semua harta kita, kesehatan kita, itu bukan kita yang mengusahakan, tapi itu adalah sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya. Dan itu tidak bisa tertukar, saudara. Dan itu tidak bisa berubah dengan cara-cara kita, dengan usaha kita, tidak, saudara. Maka jangan pernah kita membanggakan bisnis kita, membanggakan usaha kita, membanggakan kerja keras kita. Jangan, saudara. Kenapa? Karena itu tidak ada pengaruhnya sama sekali dengan harta yang kita miliki. Karena apapun yang kita miliki sekarang ini, di dunia ini, itu adalah karunia Allah.
kita kerja ataupun tidak kita bekerja, itu kita akan tetap diberikan, saudara. Walaupun kita mati-matian, kita mengejar dunia, mengejar harta, kalau jatah kita seperti itu, maka sudah tidak bisa ditambah, saudara. Tidak ada pengaruhnya. Mau sekeras apapun kita, tidak ada pengaruhnya, saudara. Tapi sebagai sunatullahnya, kita harus menjemput. Jangan karena rezeki sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah ditakar, sudah dijatah kepada tiap masing-masing manusia akan mendapatkan hartanya, terus kita bermalas-malasan di rumah, terus kita tidak mau bekerja, tidak mau berusaha. Salah, saudara, itu berdosa. Kenapa? Karena kita menyalahi sunatullah. Sunatullahnya Allah menyiapkan rezeki. Kita sebagai manusia, kita datang menjemput rezeki yang disiapkan oleh Allah. Tidak ada, saudara, ceritanya orang berdoa di rumah langsung turun dari langit emas. Tidak ada ceritanya kita di rumah berdoa terus uang turun dari langit. Tidak ada, saudara. Tapi semua itu bisa datang dengan kita berikhtiar, dengan kita bergerak. Allah menyuruh kita untuk bergerak. Maka Allah menyuruh kita ketika kita bangun sholat subuh, kita disuruh menyebar di permukaan bumi ini untuk mencari, menjemput rezekinya masing-masing. Kalau kita cuma duduk-duduk di rumah, kita bermalas-malasan, artinya kita tidak mau menjemput rezeki kita. Tidak mungkin Allah mau mengantarkan rezeki kita di depan rumah kita, tidak mungkin, saudara. Kita harus menjemput masing-masing rezeki kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita berikhtiar apapun usaha Anda. Entah Anda seorang petani, seorang pegawai, seorang polisi, seorang pedagang, seorang dokter. Apapun profesi itu hanyalah sebuah ikhtiar di mata Allah. Apapun profesi yang kita miliki hari ini, itu adalah bentuk ikhtiar untuk menjemput rezeki kita. Maka jangan pernah berbangga diri, saudara. Karena saya punya usaha besar, karena saya punya bisnis besar, karena saya punya pangkat dan jabatan yang tinggi, lalu saya menjadi orang sukses, lalu saya menjadi orang kaya. Bukan, saudara. Semua itu sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masing-masing rezeki kita. Tinggal kita datang untuk menjemputnya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apakah rezeki kita ini berkah atau tidak? Ketika kita menjemput rezeki kita dengan cara-cara yang diridhoi Allah, dengan cara-cara yang halal, dengan cara-cara yang disunahkan oleh Rasulullah, maka insya Allah rezeki kita akan datang dengan berkah. Akan kita bisa nikmati dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita mendapatkan rezeki kita dengan cara-cara yang dilarang oleh agama, dengan cara-cara yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah, dengan cara-cara haram, dengan cara-cara korupsi, dengan cara-cara mengambil hak orang lain, maka tidak akan ada keberkahan dalam rezeki tersebut. Memang dalam pandangan manusia, kita punya harta yang banyak, kita punya jabatan tinggi, seolah-olah kehidupan kita bahagia, harmonis, penuh dengan kesenangan. Tapi kenyataannya, saudara, kehidupan mereka itu gersang. Kehidupan mereka itu tidak tenang, tidak damai, penuh dengan kegundahan, penuh dengan kerisauan, tidak bisa tidur nyenyak. Kenapa? Karena tidak berkah yang dia dapatkan, saudara. Sudah banyak contoh-contohnya di TV, di media sosial, orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya jabatan tinggi, tapi tidak berkah. Dia ambil dengan cara-cara korupsi, dia ambil dengan cara-cara mengambil haknya orang lain. Kita bisa lihat sendiri, saudara, mereka tidak tenang hidupnya. Mereka hidupnya penuh dengan kesengsaraan di hatinya. Walaupun rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita sedikit jumlahnya, tapi kalau berkah itu akan cukup, saudara. Itu akan tenang di dalam hati. Itu bisa menjadikan kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu bisa menjadikan kehidupan kita damai, dimakan pun enak. Semua harta yang kita dapatkan, kalau itu berkah, kalau itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan menjadikan kehidupan kita menjadi bahagia, menjadi lebih harmonis, menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, saudara, jangan risau dengan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tapi risaulah ketika kita mendapatkan rezeki dengan cara-cara melupakan Allah, dengan cara-cara berdosa, dengan cara korupsi, dengan cara mengambil hak orang lain, dengan cara kita meninggalkan sholat gara-gara pekerjaan kita. Kita meninggalkan keluarga, kita memutuskan silaturahmi gara-gara pekerjaan kita. Kita sibuk siang malam, dari pagi sampai malam kita bekerja untuk mengejar harta, untuk mengejar dunia. Tapi apalah artinya, saudara, kalau apa yang kita dapatkan, yang kita kumpulkan, harta kita di dunia ini tidak dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percuma, saudara, karena sejatinya orang hidup di dunia ini mencari ketenangan jiwa. Maka dari itu, carilah rezeki kita, jemputlah rezeki kita dengan cara-cara yang diridhoi Allah. Jangan sampai harta kita, pekerjaan kita melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.